Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Olir Effendi. Kali ini saya akan membahas mengenai kisah dari Kerajaan Malayapura. Perlu sobat ketahui, cerita ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Dharmasraya yang saya bahas sebelumnya, yang nantinya, cerita ini akan berujung pada terbentuknya Kerajaan Pagaruyung, yang kita kenal sebagai salah satu kerajaan yang paling besar di Minangkabau. Kisah Kerajaan Malayapura merupakan salah satu fragmen paling krusial, namun sering kali diselimuti kabut misteri dalam historiografi Minangkabau. Berdiri di jantung Sumatera Barat, kerajaan ini menjadi jembatan transisi antara pengaruh Buddha Jawa dengan tatanan adat Minangkabau yang kita kenal hari ini. Berikut ini adalah penelusuran mendalam mengenai sejarah, kejayaan, dan warisan Kerajaan Malayapura. Sebelum lanjut pada susunan narasinya, mohon dibantu ya sobat, untuk di-subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang, dan selalu menyajikan hal apapun yang ada di dunia. Kerajaan Malayapura tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah kelanjutan dari Kerajaan Dharmasraya yang sebelumnya, merupakan pusat kekuatan di Melayu Jambi. Pada abad ke-14, pusat kekuasaan bergeser ke pedalaman Darek Minangkabau, tepatnya di wilayah tanah datar. Tokoh sentral di balik berdirinya Malayapura adalah Adityawarman. Ia bukan sekadar raja biasa, ia adalah sosok kosmopolitan pada zamannya. Lahir di Majapahit dari rahim seorang putri Melayu darah Jingga, Adityawarman memiliki darah campuran bangsawan Jawa dan Sumatera. Setelah mengabdi sebagai menteri di Majapahit, ia dikirim kembali ke tanah leluhur ibunya untuk mengukuhkan kekuasaan. Nama Malayapura secara harfiah berarti kota Melayu. Adityawarman memilih memindahkan ibu kota ke pedalaman, untuk menjauhkan diri dari jangkauan langsung kontrol Majapahit, sekaligus mendekati sumber komoditas emas, yang melimpah di perbukitan Barisan. Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai Maharaja Diraja, raja dari segala raja. Gelar ini menunjukkan ambisinya untuk tidak sekadar menjadi bawahan Majapahit, melainkan penguasa berdaulat di Pulau Emas Swarnadwipa. Dalam prasasti-prasasti yang ditinggalkannya, seperti Prasasti Amoghapasa dan Prasasti Bukit Tinggi, Adityawarman digambarkan sebagai penganut agama Buddha Bhairawa yang taat. Aliran ini bersifat esoteris dan penuh simbolisme kekuatan. Ia sering mengidentikan dirinya sebagai titisan dewa, untuk melegitimasikan kekuasaannya di mata rakyat, yang saat itu masih menganut sinkretisme kepercayaan lokal dan Hindu-Buddha. Malayapura di bawah Adityawarman mencapai stabilitas politik yang luar biasa. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Sumatera bagian tengah, mulai dari pesisir timur hingga pesisir barat. Adityawarman dikenal sebagai administrator yang ulung. Ia mulai meletakkan dasar-dasar birokrasi, yang nantinya akan berevolusi menjadi sistem Rajo Tigoselo di Pagaruyung, Rajo Alam, penguasa tertinggi, Rajo Adat, pengatur urusan adat istiadat, Rajo Ibadat, pengatur urusan keagamaan. Meskipun sistem ini mencapai bentuk sempurnanya di era Islam, embrio pembagian tugas kekuasaan ini sudah mulai terlihat sejak era Malayapura guna menyeimbangkan kepentingan bangsawan lokal di Luhak Nantigo Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Mengapa Malayapura begitu kuat? Jawabannya adalah emas. Sumatera Barat pada abad ke-14 adalah produsen emas utama di dunia. Adityawarman mengontrol jalur perdagangan emas, yang mengalir dari pegunungan menuju pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka. Kekayaan ini memungkinkan Malayapura membangun monumen, prasasti, dan membiayai angkatan perang yang disegani. Emas bukan sekadar alat tukar di Malayapura, melainkan simbol kedaulatan, yang membuat mereka setara dengan kekuatan besar, seperti Majapahit dan dinasti Ming di Tiongkok.
Satu hal yang paling menarik dari Malayapura adalah perpaduan budayanya. Adityawarman membawa pengaruh arsitektur, bahasa, dan gelar kebangsawanan dari Jawa, namun ia harus beradaptasi dengan sistem sosial Minangkabau, yang egaliter dan berbasis persukuan. Bahasa, penggunaan bahasa Sanskerta dalam prasasti, berpadu dengan istilah-istilah lokal. Gelar putri atau pangeran mulai bersinggungan dengan gelar datuk yang sudah ada dalam tatanan adat lokal. Hukum, terjadi tarik ulur antara hukum raja yang bersifat sentralistik dengan hukum adat yang bersifat otonom di tiap nagari. Kita mengenal Malayapura hari ini berkat peninggalan arkeologis yang melimpah di sekitar wilayah Pagaruyung dan Saruaso. Prasasti Pagaruyung menjelaskan silsilah dan pencapaian raja. Arca Amoghapasa, simbol perlindungan dan spiritualitas negara. Batu Kasur dan Batu Batikam, meski sering dikaitkan dengan legenda Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang, situs-situs ini berada di zona inti kekuasaan Malayapura. Kejayaan Malayapura mulai memudar seiring wafatnya Adityawarman. Pada akhir abad ke-14, putranya, Ananggawarman, sempat naik tahta, namun pengaruh pusat perlahan melemah. Beberapa faktor yang menyebabkan transformasi Malayapura menjadi kerajaan Pagaruyung yang lebih bernuansa Islam antara lain. Masuknya Islam, pedagang dari Gujarat dan Persia mulai merambah pedalaman, membawa nilai-nilai baru yang lebih egaliter. Bangkitnya kekuatan lokal, para pemimpin adat penghulu di nagari-nagari mulai menuntut otonomi yang lebih besar. Perubahan politik regional, runtuhnya Majapahit di Jawa mengurangi dukungan politik bagi keturunan Adityawarman yang masih memegang tradisi lama. Pada abad ke-16, sisa-sisa kemegahan Malayapura sepenuhnya melebur menjadi kerajaan Pagaruyung, di mana Islam menjadi agama resmi, dan hukum adat diselaraskan dengan syarak melalui prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Meskipun secara politik Malayapura telah tiada, warisannya tetap hidup dalam identitas Minangkabau. Identitas wilayah, pembagian wilayah luhak dan rantau, dipertegas pada masa ini. Simbolisme, motif-motif ukiran dan pakaian kebesaran, menunjukkan jejak kemewahan era Adityawarman. Kebanggaan sejarah, Malayapura membuktikan bahwa Minangkabau pernah menjadi pusat politik internasional yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Kerajaan Malayapura adalah monumen hidup dari kemampuan masyarakat Minangkabau untuk menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati dirinya. Adityawarman bukan sekadar penakluk, melainkan katalisator yang menyatukan faksi-faksi di pedalaman Sumatera menjadi sebuah kekuatan politik yang solid. Melalui emas, diplomasi, dan spiritualitas, Malayapura telah mengukir nama Minangkabau dalam prasasti sejarah yang abadi. Kisah kerajaan Malayapura dan kepemimpinan Adityawarman tidak bersumber dari satu buku saja, melainkan hasil sintesis dari 3 jenis sumber utama: arkeologi prasasti, catatan luar negeri, dan tradisi lisan Tambo. Berikut ini adalah rincian sumber-sumber yang menjadi rujukan narasi tersebut. Pertama, sumber arkeologi prasasti. Ini adalah sumber paling otentik karena ditulis langsung pada zaman tersebut, abad ke-14. Ada lebih dari 20 prasasti yang ditemukan di Sumatera Barat yang merujuk pada Adityawarman. Prasasti Amoghapasa 1347 Masehi ditemukan di Rambahan. Di bagian belakang arca ini terdapat ukiran teks yang menyebutkan Adityawarman memindahkan pusat kerajaan ke Malayapura. Prasasti Saruaso Idan kedua ditemukan di tanah datar. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan Melayu kuno, menyebutkan pembangunan selokan untuk mengairi taman serta ritual keagamaan raja. Prasasti Pagaruyung Prasasti Gadang memberikan informasi mengenai silsilah dan klaim kekuasaan Adityawarman sebagai titisan dewa.
Prasasti Kuburajo menyebutkan hubungan darah Adityawarman dengan dinasti Mauli kerajaan Melayu sebelumnya. Kedua sumber sejarah Jawa dan Tiongkok. Karena Adityawarman memiliki hubungan erat dengan kekuatan besar di luar Sumatera, namanya tercatat dalam historiografi asing. Kitab Negara Kertagama Prapanca, Kakawin dari Majapahit ini mencatat, wilayah-wilayah di Sumatera yang berada di bawah pengaruh, atau memiliki hubungan diplomatik dengan Majapahit, termasuk daerah yang dipimpin Adityawarman. Kronik Dinasti Ming, catatan dari Tiongkok menyebutkan, adanya utusan dari Sanfouzi, sebutan Tiongkok untuk wilayah Melayu atau Sumatera, yang dipimpin oleh seseorang bernama Sengkia Layulan, yang diidentifikasi oleh para sejarawan sebagai Adityawarman. Ketiga sumber tradisi lisan Tambo Minangkabau. Meskipun Tambo sering kali bersifat legendaris dan simbolis, ia merupakan sumber penting untuk memahami perspektif masyarakat lokal. Tambo ala Minangkabau menceritakan kedatangan tokoh dari Laut Suri Dirajo, dan perselisihan antara adat Koutoh Piliang, yang cenderung aristokratis atau seperti sistem Raja Malayapura, dengan Bodi Canyago yang demokratis. Legenda Cindua Metou sering dianggap sebagai metafora transisi kekuasaan, dan pergulatan antara nilai-nilai lama Hindu-Buddha, dengan nilai-nilai baru Islam di Pagaruyung. Keempat, literatur sejarah modern. Para sejarawan dan arkeolog modern telah menyatukan kepingan-kepingan di atas menjadi narasi yang utuh. Beberapa buku rujukan utama meliputi The Formation of the State of Minangkabau, oleh Lenedie Andaya, Power and Politics in the Malay World, oleh Bambang Budi Utomo, arkeolog yang banyak meneliti situs Dharmasraya dan Malayapura. Adityawarman, Hubungan Majapahit dengan Kerajaan Melayu, karya Uka Jandrasasmita. Itulah cerita dari susunan narasi tentang berdirinya Kerajaan Malayapura, yang nantinya akan berujung berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video selanjutnya tentang bagaimana berdirinya Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau.